Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Kasus kayak memaksa, kayak ya nakut-nakuti itu kan memang perintah dari Aska dan Nindi. Perkembangan kasus KDRT yang sedang berjalan sama kasus antara Askara dan Nindi sekarang seperti apa? Kalau kasus Lia, Aska kemarin kan sebagai saksi fakta ya. Ya kebetulan memang meringankan, tapi semua itu kembali ke majelis hakimnya nantinya menilai. Putusannya yang saya dengar sih minggu depan ya kalau nggak salah. Ini nanti kembali ke hakimnya lah, keyakinannya bagaimana untuk memutuskan. Ya kalau harapan dari Aska kemarin kan kalau bisa diberi keringanan lah. Karena kasus itu sebenarnya kan sudah selesai, sudah dimaafkan oleh Aska, oleh Nindi, sehingga ketika dipecat ditarik lagi kan. Kenapa sekarang setelah lewat setahun baru dikasuskan gitu. Nah, yang menjadikan Askara ini membela si Lia sendiri ini seperti alasannya apa sih Pak? Karena kan yang Nindi bilang bahwa dia telah menganiaya anaknya gitu, dan di sisi lain ada framing bahwa si Askara sendiri nggak sayang gitu sama si anak-anaknya gitu, karena membela si Lia gitu. Ya. Jadi kalau Aska ini menjadi saksi fakta dalam kasus Lia itu tidak memihak. Dia memberitakan atau menjelaskan fakta yang sebenarnya. Karena tidak ada bekas luka, tidak ada bekas dianiaya, bekasnya nggak ada semua. Jadi kalau memang dia ada kasus kayak memaksa, kayak ya nakut-nakuti itu kan memang perintah dari Aska dan Nindi. Jadi misalnya memberikan perintah, nanti anak harus makan ya, siang harus tidur ya. Ya kalau nggak tidur gimana kan dipaksa. Akhirnya Lia nakut-nakutin. Ya udah kalau nggak mau tidur siang Mbak mau pulang ya, Mbak tinggalin ya gitu. Jadi Aska tahu bahwa yang sebenarnya tidak ada penganiayaan berat, nggak ada. Jadi tadi memang ada pengakuan dari Lia, kemudian melihat dari CCTV memang ada didorong, ada ini gitu kan. Tapi ketika didiskusikan dengan Nindi kan akhirnya dipecat kan. Ya udah, karena ada kekerasan seperti ini dipecat, kemudian sekitar 3 bulan ditarik lagi untuk kerja ke mereka lagi. Berarti kan sudah dimaafkan tuh. Karena setelah dimaafkan ini, Aska sama Nindi kan nyari babysitter yang lain, nggak ada yang cocok. Kemudian tahu Lia sudah kerja di tempat orang lain, kemudian ditelepon, mau nggak sama ini? Kan Aska bicara dengan Nindi, bicara dengan anaknya, gimana sama Mbak Lia? Iya saya mau sama gitu. Kalau memang anak ini trauma, anak ini takut, tentu nggak mau sama Lia kan? Ini anaknya juga mau. Dia akhirnya Lia ditelepon, suruh datang lagi. Lia kemudian bilang bahwa saya ini Pak sudah kerja di tempat lain, jadi kalau saya keluar dari sini ada penalti. Oh nggak apa-apa, kata Nindi, ya udah bayarin aja, dibayar. Jadi tebus. Akhirnya kerja lagi ke Nindi dan Aska. Jadi apa yang dilakukan sama Lia ini memang berdasarkan Perintah Nindi sama Aska. Iya, harus makan, harus ini. Seperti kesaksian Aska kemarin kan di pengadilan cerita, dari pagi sampai sore yang nangani siapa? Iya, Lia. Dari bangun tidur, makan, sekolah, berangkat, makan siang, minum vitamin, sampai tidur semuanya Lia yang nangani. Nah, kalau soal Mbak Nindi sendiri yang katanya melakukan poliandri gitu Pak. Setahu kamu sendiri ini seperti apa Pak? Karena sempat tadi bilang bahwa pihaknya Aska menuding si Nindi ada poliandri gitu sebelum ada putusan cerai gitu. Ya, kalau masalah itu dari pihak Aska kan nggak tahu. Hanya memang di berita-berita aja anaknya, kata anaknya kan si mama kan udah ini gitu kan, ada itu di video. Tapi kita tidak melihat secara langsung. Jadi itu isunya begitu. Kepastiannya gimana tanya Nindi aja. Kita nggak tahu kepastiannya. Tapi sempat ada tudingan nggak sih Pak dari pihaknya Aska sendiri? Enggak, Aska mah orangnya begitu. Kalau sudah sama-sama mau cerai ya sudah. Aska nggak mau mikirin. Jadi memang Aska sendiri nggak tahu ya soal itu? Nggak tahu. Apa memang karena nggak mau cari tahu juga karena memang sudah proses cerai atau Iya, sudah nggak mau tahu. sudah nggak mau tahu? Iya, walaupun hatinya masih ada ya. Masih ada cinta, karena masih cinta 10 tahun. Malah berharapnya kan, ya ini udah cerai. Tapi kan kemungkinan mereka rujuk kembali kan bisa aja. Udah cerai, demi anak-anak, Aska sama Nindi balik lagi nggak jadi masalah kan?
Tapi anak-anak sendiri sekarang seperti apa? Anak-anak sekarang ya bersama ibunya kan. Dan sampai malam kemarin saya ketemu Aska, merasa memang masih dipersulit Aska untuk ketemu anak. Iya. Seperti apa Pak? Misalnya dipersulit itu seperti apa? Nggak bisa dihubungi. Nggak bisa dihubungi. Nomor Aska itu diblok kan. Kalau ke anak bisa, tapi keperluannya hanya kalau minta dibeliin game gitu. Papa tolong beliin game, beliin. Ya papa mau nih, ya udah dia padang gitu. Gitu. Jadi merasa kayak ya memang merasa dipersulit lah. Untuk ketemu sampai sekarang Belum. belum ketemu Belum. Dari kapan? Jadi mulai akhir tahun kemarin sampai sekarang belum ketemu Belum ketemu sama anaknya. Tapi video call telepon nggak ada ya? Yang tadi itu WA aja. Video call kayaknya ada sesekali ya, tapi nggak lama begitu. Atau nggak ada pengen usaha apa gitu Askara sendiri untuk mengusahakan ketemu dengan Sudah kan meminta ibunya ya. supaya ketemu anaknya, tapi sampai sekarang belum dikasih waktu untuk ketemu. Ya, itu menurut kita sebenarnya pelanggaran. Karena begitu putusan pengadilan menyatakan hak asuh di Nindi, tapi kan Nindi tidak boleh mempersulit ayahnya ketemu anaknya, itu tidak boleh. Tapi belum ada pengen untuk apa ya, mengangkat lagi nih Pak untuk masalah mempersulit itu gitu Pak. Bisa sebenarnya cara hukum kan bisa. Misalnya karena merasa dipersulit, Aska nanti mengajukan gugatan hak asuh anak kan bisa. Kemudian meminta supaya penetapan pengadilan yang memberikan hak Nindi terhadap hak asuh anak ini untuk dikesampingkan atau dibatalkan dan diberikan kepada Aska, bisa. Pengadilan bisa seperti itu. Tapi Aska nggak tahu kan, ini menurut saya sebagai penasihat hukumnya kan, bisa gugat lagi. Tapi semua kembali ke Aska sama Nindi. Kalau memang bisa diselesaikan baik-baik, kenapa harus ke pengadilan lagi kan begitu? Tapi belum ada rencana berarti Pak dari Belum ada. Cuman kemarin malam tuh ketemu bicara-bicara aja. Saya sebagai kuasa hukum kan memberikan saran, secara hukum baiknya bagaimana saya berikan aja. Kasus begini, solusinya begini. Kalau nggak ada solusi ya sudah harus digugat, saya jelasin aja. Pilihannya kepada klien kan, pada Aska bagaimana. Berarti untuk kelanjutan kasus yang Adelianya ini depannya masih Askara sendiri masih terlibat ya dalam persidangan? Enggak, sudah nggak ada. Kemarin aja sebagai saksi fakta, Aska akan melihat fakta yang terjadi pada Lia, pada Nindi, pada anaknya kan. Dia menceritakan apa yang terjadi, itu aja yang terakhir. Jadi semua sudah clear ya Pak, tinggal? Iya betul, tinggal kalau nggak salah minggu depan putusan ya. Jadi harapan terakhir buat Bapak sendiri dalam Kasus mana? Lia? Ia mendapatkan putusan yang adil, yang tidak memberatkan begitu ya, karena posisinya kan hamil juga, kasihan. Dan dari pihak Aska, dari pihak Nindi, juga pihak anaknya ya, dari cerita-cerita tadi kan sebenarnya sudah selesai masalahnya. Buktinya kan dipekerjakan lagi, anaknya juga senang sama Lia begitu. Untuk update Perceraiannya sendiri seperti apa Pak di Mahkamah Agung? Kemarin minggu kemarin ya, saya sudah mendapatkan salinan putusan, juga akte cerai. Di sana dinyatakan Aska dan Nindi bercerai secara resmi sejak tanggal 4 Maret 2022. Jadi sebelum 4 Maret 2022 itu mereka masih suami istri. Kalau sekarang sudah bukan suami istri lagi. Jadi pas ulang tahun Nindi itu mereka masih sah tuh Pak ya? Masih suami istri itu. Yang ada foto-foto Nindi itu? Iya, itu sebenarnya nggak boleh ya. Etikanya nggak boleh. Itu karena masih suami istri Pak? Iya, masih suami istri. Jadi baru 4 Maret kemarin putusan dan Bapak baru menerima salinannya minggu kemarin Pak? Iya, tanggal 1 April saya ngambilnya. 1 April. Tapi di dalam salinan putusan dan di akte cerai itu dijelaskan sejak tanggal 4 Maret baru dinyatakan bercerai. Sejak 4 Maret 2022 Nindi dan Askara resmi bercerai gitu. Jadi sebelum itu mereka belum bercerai, masih suami istri. Jadi ketika orang menikah ada buku nikahnya, ketika orang bercerai ada akte cerainya begitu.